Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Suji Herul, kelas perencanaan RA4, akan memaparkan bisnis model kanvas guna memenuhi tugas mandiri studi kelayakan bisnis. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu apa itu bisnis model kanvas. Yaitu merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Dengan kata lain, ini merupakan sebuah tool ya dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep ataupun konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas ini dia mengandalkan ini ya, gambaran-gambar ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian bisnis model kanvas, adapun untuk komponen-komponen dari bisnis model kanvas yaitu ada 9 poin ya, yaitu customer segment, value proposition, channel, revenue stream, terus customer relationship, key activities, key research, key partnership, dan terakhir cost structure. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Selanjutnya ini contoh bisnis model kanvas yang digambarkan secara visual dari 9 komponen yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Untuk poin yang pertama yaitu customer segment, kita harus mengetahui dari 2 poin, yaitu who is your customer dan who is your segment. Jadi kita harus mengetahui customer yang akan kita tuju dalam bisnis kita serta segmen-segmen pasar seperti apa yang akan kita raih. Juga nanti dari customer kita juga harus mengetahui ada 3 poin, customer jobs dari pelanggan tersebut. Kita harus mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa kita. Dan customer gain, kita juga harus menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan dari pelanggan dari bisnis kita tersebut. Dan customer pain, jadi kita juga harus bisa menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan resiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Itu terkait dari customer segment. Untuk komponen selanjutnya yaitu value proposition. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan dari produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita harus mengetahui terlebih dulu siapa target audiens yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk kita. Dengan kata lain, value proposition, kita harus mengetahui manfaat yang kita tawarkan, terus apa nilai lebih dari produk kita, terus customer seperti apa yang perlu kita puaskan, dan pengaruhnya ke channel dan customer relationship dari bisnis kita. Selanjutnya adalah channels. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk kita sampai kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas yang sangat penting. Jadi kita harus pikirkan ya channel yang ingin kita gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen yang penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Selanjutnya untuk komponen dari bisnis model kanvas yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Ini revenue stream ini merupakan bagian yang sangat vital ya, karena organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis kita.
Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kita harus benar-benar ini ya, mencoba terus mencari tahu strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan kita. Apakah pelanggan kita membayar satu kali saja atau bisa berlangganan seterusnya. Terus atau apakah perusahaan memiliki biaya berlangganan bulanan. Jadi kita harus memberikan produk secara gratis seperti dan berharap sebagian pelanggan mengupgrade ke produk premium berbayar. Kan seperti kita tahu banyak produk-produk kita diberi secara gratis, tujuannya untuk agar customer tertarik sehingga bisa membeli produk kita. Dengan kata lain, dari revenue stream ini kita harus bisa melakukan 4 poin ya, dari pricing taktik, terus revenue model atau bentuk pendapatnya seperti apa saja, terus customer membayar untuk apa saja, dan manfaat apa yang didapat dari customer dengan harga yang mereka bayarkan. Untuk selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship itu merupakan ini ya, elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Jadi bagian ini harus kita jawab untuk mengetahui bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Dimana kan kalau kita tahu karakteristik dari pelanggan itu berbeda-beda, sehingga kita harus memahami bagaimana kita bisa mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlunya pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Komponen selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Untuk ini, poin yang diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus kita lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung bisa terkait dengan value proposition perusahaan, di mana jika key activities ini tidak terkait dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah, karena aktivitas yang kita anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi harus berkaitan dengan value proposition. Selanjutnya key activities ini biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu ada pertama dari produksi, terus pemecahan masalah, dan platform jaring. Selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya. Ini adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan kita. Dalam key resource ini kita harus menjelaskan aset yang kita perlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi. Dalam key resource ini biasanya terbagi menjadi 4 kategori ya. Untuk yang pertama itu fisik, itu contohnya seperti gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Poin selanjutnya itu intelektual, itu berupa merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Dan selanjutnya SDM, itu orang-orang yang akan menjadi SDM kita, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Untuk yang terakhir yaitu keuangan, itu berupa jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu key partnership. Itu sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Dengan kata lain, elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut
itu manfaatnya untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Jadi kita nggak ada salahnya ya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan. Untuk mengisi blog ini kita harus membuat daftar tugas dan kegiatan-kegiatan yang penting. Serta untuk mengisinya kita bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisa berfungsi. Biasanya sih ada 3 alasan ya untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Biasanya bentuk kerjasama ini berupa outsourcing ya, atau joint venture, joint operation, atau aliansi strategis. Untuk elemen yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang kita buat. Jadi di sini kita harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sudah sesuai dengan value proposition bisnis kita. Jadi dalam blog ini kita harus bisa menetapkan mana biaya paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnerships, dan key activities ditetapkan. Setelah dari komposisi, selanjutnya dibuat seefisien mungkin, karena kalau kita mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Jadi itu ada 9 elemen dari bisnis model kanvas. Di sini ada beberapa contoh bisnis model kanvas seperti kita lihat di layar, itu dari BMW, terus Facebook. Selanjutnya ada bisnis model kanvas yang tradisional retail ya, pedagang retail yang tradisional. Selanjutnya bisnis model kanvas yang diterapkan di Uber. Juga yang terakhir ini ada contohnya bisnis model kanvas yang diterapkan di Skype. Jelas 5 elemen poin tadi ya, tetap diterapkan ya dari contoh-contoh di atas. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf dari penjelasan saya apabila ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.